Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aprilia. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dasar ilmu ekonomi. Jadi langsung saja simak video kali ini ya. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Macam-macam ekonomi. Dalam dunia ekonomi yang sudah kita kenal, ada dua jenis cabang ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan ekonomi syariah itu apa sih, ekonomi Islam itu apa sih. Ekonomi syariah itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi masalah-masalah ekonomi itu yang berkaitan dengan Islam gitu. Jadi lebih mementingkan nilai-nilai Islamnya. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Terus yang kedua itu macam-macam ekonomi. Dalam dunia ekonomi yang sudah kita kenal ada dua jenis cabang ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro itu berbeda ya. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, serta perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ekonomi mikro dan makro, walaupun keduanya memiliki tujuan untuk membuat perekonomian yang lebih baik, namun kamu perlu tahu perbedaan dari keduanya. Dari ruang lingkup ekonomi mikro itu terdiri dari 3 teori. Yang pertama, teori harga, teori distribusi, dan teori produksi. Sedangkan dari ruang lingkup ekonomi makro, ini membahas hal yang terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, dan hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan segi penawaran. Perbedaan ekonomi mikro dan makro yang lain adalah dari tujuan analisisnya. Sebagai cara untuk kalau mikro itu mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan
seperti yang diharapkan. Lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan pengaruh dari kegiatan ekonomi sendiri dalam skala nasional maupun internasional. Nah, fungsi dan manfaat keduanya itu juga berbeda. Kalau mikro memiliki manfaat untuk menentukan sebuah produk. Lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Yang ketiga ada bab permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan yaitu jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dengan tingkat harga. Sedangkan pengertian penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen dengan berbagai macam tingkat harga. Untuk hukum permintaan, bahwa jumlah barang yang dipinta akan berbanding terbalik dengan harganya. Permintaan yaitu jika harga naik, maka akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka banyak barang yang diminta bertambah. Hukum permintaan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Yang kedua, permintaan absolut adalah permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Dan yang ketiga, permintaan potensial adalah permintaan yang memiliki kemampuan membeli tetapi belum terlaksana pembeli. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan masyarakat, selera konsumen terhadap barang, jumlah penduduk, harga barang lain yang berhubungan, prediksi masyarakat dengan kondisi yang akan datang, barang substitusi, kegunaan barang, dan kualitas barang. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Akan tetapi ada 3 hal macam barang di mana kurva permintaan menurun tidak berlaku, yaitu pertama, barang given atau inferior atau barang bermutu rendah yang efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusinya. Yang kedua, ada barang spekulasi terhadap barang di masa mendatang atau harga barang di masa mendatang mengalami kenaikan. Maka kenaikan harga sekarang justru ikut dengan kenaikan permintaan. Yang ketiga, barang gratis. Kesediaan konsumen untuk membayar barang dengan harga yang lebih tinggi karena unsur prestis. Biasanya barang ini jarang ditemukan, jadi jumlahnya itu tuh nggak banyak gitu loh, terjangkau gitu. Terus pergeseran kurva permintaan, ternyata kurva permintaan bisa bergeser ya, bergeser ke kanan dan ke kiri jika keadaan lain yang tidak terpenuhi. Nah,
Apabila pendapatan seseorang bertambah, maka permintaan barang yang akan dibeli juga bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang berkurang, maka permintaan juga berkurang, sehingga kurva bergeser ke kiri. Sekarang penawaran. Hukum penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Dalam hukum penawaran yang berlaku kondisi juga berlaku dengan kondisi ceteris paribus. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga sudah menjadi sifat produsen atau penjual. Bila harga naik, mereka justru menambah jumlah barang yang dijual, dan sebaliknya. Sehingga bentuk kurva penawaran melereng dari kiri bawah ke kanan atas atau dari kanan atas ke kiri bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi, artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang. Yang kedua, kemajuan teknologi, adanya teknologi baru. Yang ketiga, harga bahan baku. Yang keempat, persaingan. Dan yang kelima, laba. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran juga dapat bergeser jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi, karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun. Pasar dalam Islam. Pasar dalam Islam, kebijakan. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan cenderung berfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya tidak tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas dan keadilan. Selain itu pula menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dalam hal mekanisme pasar modal atau pasar Islam, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Kebijakan fiskal
bukan semata-mata sebagai suatu kebutuhan, tapi untuk perbaikan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memfokuskan pada penerapan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Menciptakan stabilitas ekonomi. 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Pemerataan pendapatan. Dan 4. Menetapkan Islam pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dua demokrasi yang tinggi yang dikelola untuk membantu perekonomian masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Instrumental kebijakan Islam dalam Islam. 1. Jizyah, pajak yang diberikan kepada non-muslim di bawah pengaturan Islam. Ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Fai, harta rampasan perang yang diperoleh tanpa perang. Zakat, harta tertentu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu. Usah, pajak yang harus dibayar pedagang atau bea cukai. Kharaj, pajak yang diberikan pada tanah yang ditaklukkan muslim yang diberikan dan digunakan produktivitasnya. Nawaid, pajak yang dibebankan orang kaya muslim. Anwal farahta, harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Jenis kebijakan fiskal itu ada 4. 1. Pembiayaan fungsional. 2. Pendekatan anggaran terkendali. 3. Stabilitas anggaran. Dan 4. Pendekatan belanja menimbang. Tadi, dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban yang menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai untuk kebutuhan, tapi untuk memperbaiki ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Gitu. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.